Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran kelas 7 semester genap bab perbandingan. Pengertian perbandingan di sini adalah merupakan proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menentukan skala suatu peta atau denah. Contoh 1. Tinggi badan ayah 176 cm, sedangkan tinggi badan ibu 165 cm. Maka perbandingan tinggi badan ayah dan ibu dapat ditulis sebagai berikut. 176 dibanding 165. Ini tanpa kita cantumkan satuannya karena mereka sudah sama, diketahuinya dalam satuan cm semua. Nah, untuk mendapatkan 16 dan 15 di sini masing-masing kita bagi dengan 11. Jadi 176 dibagi 11 itu didapat 16. 165 dibagi 11 didapat 15. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Nah, di sini ada botol kemasan minuman yang kecil tertulis 350 ml, sedangkan yang berukuran besar 19 liter volumenya. Nah, bagaimana menuliskan perbandingan volume kedua benda tersebut? Caranya, yang pertama disamakan terlebih dahulu satuannya, kemudian baru ditulis nilai perbandingannya. Volume benda yang pertama 350 ml yang kecil, sedangkan volume benda yang kedua yang besar yaitu 19 liter. Nah, ini kita nyatakan ke dalam mililiter yaitu 19.000 ml. Jadi nilai perbandingannya adalah 350 ml dibanding 19.000 ml. Masing-masing kita bagi 50 didapat 7 dibanding 380. Jenis-jenis perbandingan yang pertama adalah perbandingan senilai. Contoh permasalahan yang terkait perbandingan senilai yaitu jumlah barang dengan harga barang. Artinya semakin kita membeli banyak barang maka uang yang harus dikeluarkan juga akan semakin banyak. Contohnya ini. Kemudian jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Artinya semakin lama kita menyimpan uang di suatu bank, maka tentu saja dengan bertambahnya bunga, maka jumlah uang yang disimpan juga akan semakin banyak. Kemudian perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dengan waktu tempuh. Nah, itu artinya kalau suatu kendaraan melaju dengan kecepatan tetap, maka dalam waktu yang semakin lama jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah tentang skala peta atau denah gambar tempat. Nah, pada peta kalau kita menjumpai dua titik yang jaraknya semakin jauh, maka jarak sesungguhnya dua tempat itu juga semakin jauh. Kemudian contoh soal yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang pertama, diketahui harga satu lusin buku tulis Rp48.000. Berapakah uang yang harus dibayarkan untuk membeli 5 buku tulis yang sama? Nah, penyelesaiannya 12 buah, satu lusin itu 12 buah, jadi 12 buah harganya Rp48.000. Kalau 5 buah tentu saja lebih sedikit dibanding 12, maka menghitungnya ya 5 per 12 kita kalikan 48.000 didapat 20.000. Jadi 5 buku tulis kita bayar dengan 20.000. Contoh yang kedua, sebuah bank memberikan bunga tunggal sebesar 12% per tahun bagi nasabahnya yang menabung. Jika A menabung sebesar 1 juta, maka selama setahun bunga yang didapat A adalah 120.000. Tetapi jika A menabung selama 4 bulan, maka berapa bunga yang didapat A dari bank tersebut? 4 bulan kan lebih sedikit dibanding 1 tahun, karena 1 tahun itu 12 bulan. Nah, caranya 12 bulan
bunganya 120.000, maka kalau 4 bulan menghitungnya ya 4 per 12 kita kalikan 120.000 didapat 40.000. Jadi besar bunga yang didapat A selama 4 bulan adalah 40.000. Contoh berikutnya yang ketiga, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata tetap jika dalam waktu 2 jam mobil dapat menempuh jarak 140 km. Berapa jauh mobil tersebut menempuh jarak selama 5 jam? 5 jam tentunya lebih banyak dibanding 2 jam. Jadi menghitungnya ya 5 per 2 dikalikan 140 didapat 350 km. Contoh yang keempat, sebuah peta memiliki skala 1/200.000. Nah, perlu diketahui bahwa skala ini dinyatakan dalam satuan cm semua. Jadi jarak pada peta 1 cm untuk mewakili jarak sesungguhnya 200 cm. Nah, kalau dinyatakan dalam kilometer berarti ini 2 kilo. Artinya 1 cm pada peta untuk menggambarkan jarak 2 km sesungguhnya. Nah, jika ada dua kota A dan B yang berjarak 8 cm pada peta, maka berapa kilometer jarak kedua kota itu sebenarnya? Nah, karena 1 cm ini menggambarkan 200.000 cm, 1 cm pada peta menggambarkan 200.000 cm sesungguhnya. Berarti kalau 8 cm ya 1.600.000 cm. Dinyatakan dalam kilometer adalah 16 km. Jadi jarak kedua kota sebenarnya adalah 16 km. Nah, ini latihan-latihan soal ya, soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam materi ini. Saya sediakan 4 soal latihan soal ya. Kalau kurang nanti bisa browsing sendiri mencari soal yang sejenis dengan ini, banyak di internet ya. Yang penting ada kemauan. Nah, kemudian jenis perbandingan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Contoh permasalahannya yaitu tentang kecepatan sebuah mobil dengan waktu, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaannya dengan gaji yang diperoleh, kemudian jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanannya. Artinya kalau semakin kita punya hewan piaraan yang semakin banyak, maka persediaan makanan akan cepat habisnya. Tapi kalau hewannya sedikit, ya persediaan makan akan lebih lama habisnya. Ini perbandingan berbalik nilai. Namun ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mudah dimengerti dan anak-anak bisa bertambah pengetahuannya. Dan yang terpenting adalah tetap semangat. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.